Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Danuharja dengan NIM 444522030 dari Fakultas Pertanian Program Studi Ilmu Kelautan. Di sini saya akan membuat konten tentang pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia, dan juga saya mengambil tema ekonomi dan infrastruktur dan juga peningkatan kesejahteraan. Tugas ini diberikan oleh dosen pengampu yaitu Pak Batara Meata AI. Langsung saja kita menuju ke kontennya. Indonesia sendiri merupakan negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan luas wilayah laut Indonesia mencapai 3.257.357 km persegi dengan panjang mencapai 99.083 km. Dengan garis pantai sepanjang itu, Indonesia sebagai negara maritim membuka potensi yang besar di bidang ekonomi maritim dan juga marine ekonomi yang belum dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia. Dengan wilayah laut Indonesia yang begitu luas, perlu pengawasan dan perhatian khusus dari pemerintah agar dapat bermanfaat dan menjadi sumber ekonomi bagi negara Indonesia. Sebelumnya, apa sih itu maritim ekonomi? Maritim ekonomi adalah kegiatan ekonomi yang mencakup transportasi laut, industri galangan kapal, maupun pelabuhan dan jasa terkait lainnya. Sementara, apa itu marine ekonomi? Marine ekonomi sendiri berarti kegiatan ekonomi yang dilakukan di daerah laut atau pesisir yang berfokus untuk mengeksplorasi SDA dari laut atau perairan itu sendiri seperti penangkapan ikan dan juga budidaya ikan. Pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia dibagi menjadi 4 aspek. Aspek biologi, menjaga sumber daya ikan agar terjamin produktivitasnya. Aspek lingkungan, meminimalisir dampak dari penangkapan ikan, termasuk untuk spesies yang dilindungi. Aspek ekonomi, menghasilkan keuntungan yang optimal dengan eksplorasi SDA dan membantu masyarakat menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan bagi negara. Aspek sosial, memaksimalkan peluang kerja bagi nelayan dan juga masyarakat. Di sini saya juga mengambil infografis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan. Dibagi menjadi 3 aspek, yaitu hak masa depan, hak ekosistem, dan juga hak keseimbangan. Dan di mana 3 aspek ini sangat penting untuk pengelolaan sumber daya alam dan perikanan yang berkelanjutan dan menguntungkan bagi negara. Ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan. Untuk menunjang sektor ekonomi, diperlukan infrastruktur yang memadai agar dapat mempercepat distribusi, meningkatkan kesejahteraan, dan agar perputaran uang negara menjadi lebih cepat. Salah satu program infrastruktur dari pemerintah untuk melakukan pemerataan distribusi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah dengan membuat program tol laut dan juga membangun pelabuhan peti kemas baru yang berstandar internasional di berbagai pulau di Indonesia. Sebelumnya, apa sih itu tol laut? Tol laut adalah konsep pengangkutan logistik lautan di Indonesia yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo. Program ini bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di Indonesia. Fungsi dari tol laut itu sendiri adalah untuk mempermudah proses logistik di Indonesia. Kehadiran tol laut diharapkan dapat menekan sejumlah harga bahan pokok di sejumlah daerah agar terjadi pemerataan dalam harga dan juga kualitas. Sekian dari video konten saya. Kurang lebih atau kesalahan kata saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.